Bapak Ibu jemaah maghrib yang Allah muliakan, layak untuk kita melihat, memotret kebersihan hati kita di bulan Syawal. Karena memang ibadah-ibadah yang kita lakukan itu untuk pembersihan. Apapun ibadah kita itu untuk pembersihan. Pembersihan apa? Pembersihan kita dari dosa dan kesalahan. Nah, kalau dosanya terkait dengan Allah itu relatif lebih mudah, tidak rumit. Kalau sama Allah dosa kita ya istighfar, taubat. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu di antara keutamanya menghapus dosa-dosa. Kita sungguh berharap Ramadan kemarin sudah banyak menghapus dosa-dosa kita. Apakah puasanya, apakah tarawihnya, apakah tilawahnya, apakah infaknya segala macam. Tapi yang perlu kita ingat adalah ibadah, taubat, istighfar itu menghapus dosa-dosa yang berkenaan dengan Allah. Kalau berkenaan dengan manusia itu lain lagi ceritanya. Ada tambahan syarat yang mesti kita penuhi. Apa itu? Istihlal. Istihlal itu minta dihalalkan. Maksudnya minta maaf, minta kerelaan. Jadi kalau terkait dosa dengan Allah mudah beristighfar. Jadi berdosa di siang hari, istighfar malam hari. Berdosa malam hari, istighfar siang hari. Salah lagi, istighfar lagi. Taubat lagi. Dan Allah memang Maha penerima taubat. Tidak layak diterima sebenarnya diampuni, tapi Allah Maha penerima taubat. Allah ampun dosa yang luar biasa kejinya, luar biasa kejam. Tapi kalau bertaubat, Allah terima taubatnya. Tapi yang agak rumit itu bukan Allah enggak mampu mengampuninya, tapi Allah mau memberi syarat. Dosa yang berkenaan dengan manusia. Dosa apakah itu? Apakah hatinya yang kita sakiti, nama baiknya yang kita cederai, kita caci maki, kita fitnah, apalagi berkaitan dengan materi. Itu tak bisa selesai dengan istighfar. Bahkan puasa yang dikatakan siapa yang berpuasa dengan iman dan keikhlasan penuh kesungguhan itu menghapus dosa-dosa yang berlalu, tapi tidak termasuk dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia ada mekanisme tambahan. Apa itu? Orang yang kita zalimi itu merelakan, memaafkan, baru kita istighfar. Dan itu ditegaskan dalam sebuah hadis sahih dari sahabat mulia Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Di hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, terus diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah. Apa sabda Nabi terkait itu? Man kanat indahu mazlamatun, siapa saja yang memiliki mazlamah. Mazlamah itu kesalahan, kezaliman. Li akhihi, pada saudaranya. Li akhihi ini kalimatnya adalah untuk sesama muslim. Nanti akan ada skala prioritasnya. Dia muslim, dia juga keluarga kita tuh lain, tambah lagi ini. Dia muslim, dia orang tua kita lain lagi ininya. Tapi intinya pokoknya ada kezaliman lah, apakah kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, kepada tetangga, kepada saudara, atau kepada sesama muslim. Ada kesalahan. Kesalahan seperti apakah itu? Min irdihi. Nah, kalau ird itu ya kesalahan yang berkaitan dengan kehormatan. Ya, sifatnya nama baik kah? Perasaan kah? Jadi kalau ada orang kita fitnah, yang kita caci, yang kita maki, yang kita bully, itu namanya ird. Au syai'. Nah, kalau syai' ini sifatnya materi.
haknya yang tidak kita berikan, hutang kepadanya yang tidak kita kembalikan, atau barangnya yang kita ambil tanpa izin dan tidak kita kembalikan, itu namanya syai'. Nah, kalau ada semuanya itu pada siapapun lah, pokoknya pada manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fal yatahallalhu al-yaum. Fal itu maka segeralah minta kerelaan, minta dihalalkan al-yaum. Kalau al-yaum itu hari ini, jangan tunda-tunda besok, lusa. Hari ini, maksud hari ini itu kalau secara hitungan hari, ya sesegera mungkin hari ini juga. Tapi dalam hitungan konteks lebih luas, mumpung masih di dunia. Al-yaum itu maknanya mumpung masih berada di dunia, mumpung masih hidup. Jadi segeralah minta dihalalkan. Minta dihalalkan itu kalau selesai dengan maaf, dah halal itu. Atau dia enggak mau maafkan kecuali kita bayar kompensasi, ya bayar kompensasi. Kalau dia enggak mau maafkan kecuali kita bayar dengan nominal uang, bayar. Dengan emas, dengan perak, pokoknya bayar. Mumpung emas masih bisa dipakai, mumpung uang masih laku sebagai alat tukar. Karena kata Rasulullah, min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum datang hari di mana ketika itu emas dan perak tidak lagi ada gunanya, tidak lagi ada fungsinya, tidak bisa lagi untuk membayar, tidak bisa lagi sebagai alat tukar. Kapankah itu? Di akhirat. Kalau di dunia masih bisa, barangkali dia baru bisa memaafkan setelah kita bayar sekian rupiah, bayarlah, tak apa-apa ketimbang kita tunda-tunda. Hutangnya dia tidak mau kecuali kita kembalikan. Sebelum datang saat di mana ketika itu tidak lagi bisa dibayar, walaupun kita punya emas, walaupun kita punya perak. Nah, di akhirat nanti alat tukar itu hanya satu. Alat untuk membayar kompensasi atau kerugian itu hanya satu, amal soleh. In kana lahu amalun solehun, jika dia memiliki amal soleh, apakah solat, apakah puasa, apakah zakat, apakah baca Quran, apakah sedekah, itu amal soleh namanya. Ukhiza minhu, diambillah amal solehnya itu biqadri mazlamati, sesuai dengan tingkat dan kadar kezalimannya. Allah bisa mengukur itu. Sekali kita sakiti hatinya dengan caci maki, berapa kira-kira nilainya? 10.000 uangnya tidak kita kembalikan, berapa kira-kira nilainya? Allah tahu. Dibayar. Ukhiza minhu, diambillah pahalanya itu biqadri mazlamati, sebesar, seukuran, senilai tingkat kezalimannya. Itu kalau ada amal soleh. In kana lahu amalun soleh. Nah, bagaimana kalau wa illam yakun lahu hasanat? Amal solehnya enggak seberapa. Atau amal solehnya banyak, cuma setelah dibayar semuanya masih kurang. Dia bukan enggak sholat, dia sholat. Bukan dia rajin sholat sunat, rajin puasa sunat, rajin nikah. Pokoknya kalau secara pribadi kita kagum dengan kesalehannya, cuma mulutnya memang enggak bisa dijaganya. Cuma perangainya menyakiti banyak orang. Nah, yang gitu-gitu pahalanya, itikaf, semuanya itu dibayar. Allah bisa mengukur berapa nilainya. Illam yakun lahu hasanat, kalau enggak ada lagi kebaikannya, dah habis pahalanya, masih ada dosa yang mesti dia bayar, hutang kepada saudara yang belum lunas. Ukhiza min sayyiati sahibihi, diambillah dosa orang yang dizalimi. Tentu Allah tahu ya, ternyata masih ada 2 orang yang hutangnya belum dibayar, satu 10.000, satu 5.000. Nah, karena pembayar nggak ada lagi, ya udah, kesalahan dia senilai 5.000, dosa dia senilai 10.000, diambil lalu dipindahkan, fahummila alaihi, ditimpakan pada orang ini.
Nah, itu yang dicemaskan oleh Nabi. Cemas karena nanti akan ada orang kata Nabi ketika dia meninggal itu orang melihat dia itu adalah ahlu surga, ahlul jannah. Kenapa? Rajin salat, rajin jamaah, rajin sedekah, banyaklah kebaikannya. Salut kita dengan rajin iktikaf, rajin puasa sunat, rajin ngaji terus. Sayangnya semua yang sudah ia ukir, yang sudah ia hasilkan itu untuk bayar hutang semuanya. Jadi jangan remehkan hutang, kan cuma 1.000 Ustaz. Oh cuma 1.000, nanti di akhirat kalau 1.000 itu kalau dikonversikan ke amal, oh banyak itu. Cuma seliter beras tak saya minjam. Pokoknya walaupun cuma Rp1, segera dikembalikan. Fal yatahallal, segera minta dihalalkan. Jadi kadang-kadang jemaah, manakah yang lebih penting antara memperbanyak amal soleh dibanding amal solehnya enggak banyak, cuma dia menata hatinya. Kayaknya menata hati lebih penting. Karena ada hadis dari sahabat Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi pernah kata Anas, kita sedang duduk di sebuah majelis, terus apa kata Rasulullah, akan datang, akan masuk sebentar lagi seorang penduduk surga. Jadi sahabat heran, ini siapa ini? Berarti dia termasuk orang yang dijamin masuk surga. Ya kalau kita boleh mengira-gira, tentu kalau bayang kita, kalau enggak Abu Bakar ya Umar, kalau enggak Umar ya Utsman, kalau enggak Utsman ya Sa'ad. Bukan sahabat-sahabat yang 10 lah yang dijamin masuk surga itu. Ternyata yang masuk orang yang enggak dikenal. Dalam hadis bahkan tidak diceritakan namanya. Enggak tahu orang siapa namanya. Dia masih membawa sendalnya dan masih ada bekas duduknya. Heran, ini apa? Apa keistimewaan orang ini sehingga Nabi nyatakan dia penduduk surga. Besok kembali Nabi bilang akan masuk sebentar lagi seorang penduduk surga. Ternyata yang masuk itu masih orang yang kemarin. Makin penasaran sahabat. Dalam hadis diceritakan 3 hari berturut-turut Nabi menyatakan akan masuk sebentar lagi seorang penduduk surga. Yang masuk itu masih orang yang kemarin. Nah, sahabat yang paling penasaran itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Ini Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang paling bersemangat mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi. Sampai Nabi berhenti di mana, kalau bawa kuda Nabi istirahatnya di mana, pakaian Nabi kayak apa, gerak-gerik kepala Nabi kayak apa, itu dia yang paling mirip. Dia ingin meniru Nabi setepat mungkin. Dalam hal-hal yang mungkin tidak terlalu ini, dia ikuti. Kayak apa pakaian Nabi, kayak apa jalan Nabi, kayak apa, di mana Nabi berhenti, di mana Nabi, itu dia ikutinya. Itu Abdullah bin Amr bin As. Dia penasaran kok bisa. Abdullah bin Amr bin As tidak pernah tercatat sebagai sahabat yang masuk surga. Abdullah bin Amr bin As tidak termasuk ya. Kalau Abdullah bin Amr bin As adalah sahabat yang sangat getol mengikuti Nabi dari A sampai Z. Abdullah bin Amr bin As tidak termasuk 10 sahabat yang jadi masuk surga. Heran Abu, apalah keistimewaan bapak ini. Diikuti ke rumahnya dan minta izin sama untuk menjadi tamunya selama 3 hari. Nah begitulah dia menginap di situ. Apa target Abdullah bin Amr bin As? Ingin lihat apa rahasia di balik perkataan Nabi bahwa orang ini dijamin masuk surga. Bayangannya adalah mungkin sholatnya biasa aja atau sholat malamnya, enggak juga. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, bahkan sholat malamnya nyaris enggak ada. Enggak seberapa sahabat itu yang bilang yang samakan kita ya. Ya setidaknya 2 rakaat adalah. Atau puasanya biasa aja. Oh sedekahnya bisa-bisa, enggak juga.
Artinya kalau untuk ukuran sahabat ketika itu tidak istimewa lah. Kalau untuk ukuran kita mungkin standarnya bagus. Tapi kalau untuk ukuran sahabat-sahabat yang khatam Al-Quran sekian kali, yang baca salat malamnya sepanjang malam, orang ini tidak ada apa-apanya. Tapi heran Abdullah bin Amr bin As, kok bisa orang ini dinyatakan oleh Nabi orang yang dijamin masuk surga. Setelah 3 hari, kan jatah bertamu 3 hari ya. Kita kalau bertamu walaupun rumah family kita, lebih 3 hari itu status tamu kita sudah nggak ada lagi. Ikut Cipiring. Kalau di sawah kita ikut ke sawah. Jangan sampai menjadi tamu sebulan namanya, enggak. Tamu itu nggak boleh sebulan, 3 hari. Sebulan lamanya kita makan tidurnya itu bukan tamu lagi, tamu cuma 3 hari. Setelah 3 hari akhirnya Abdullah bin Amr bin As itu pamit. Tapi Abdullah bin Amr bin As menyampaikan, wahai saudaraku, saya sebenarnya ingin menyelidiki apa amal yang engkau lakukan. Kenapa Mang? Karena 3 hari yang lalu, 3 hari berturut-turut ketika engkau akan masuk masjid, kata Rasul SAW, engkau adalah penghuni surga. Tapi saya lihat amalmu biasa aja, nggak ada yang istimewa. Ada nggak amal istimewa yang kamu rahasiakan? Nggak ada. Ada nggak amal lain yang kamu sembunyikan? Nggak. Apa yang kau lihat dalam 3 hari itu, siang malam, emang begitu setiap harinya. Nggak lebih nggak kurang. Ya udah kalau begitu, Abdullah bin Amr bin As pamit. Tapi sebelum Abdullah bin Amr bin As pamit, orang itu berkata, tapi saya la ajidu fi nafsi ghil. Saya nggak punya amal istimewa apa-apa, ngaji saya gitu-gitu aja, ibadah saya gitu-gitu aja. Tapi saya insya Allah tidak punya sedikit pun rasa nggak enak, nggak senang melihat apa yang didapati oleh saudara saya. Saya tidak punya kecemburuan, tidak punya iri, nggak masalah. Saya nggak komen. Di hati saya nggak ada ghil. Ghil tuh di bawah iri ya. Nggak enak kalau iri itu sampai pada kita berharap punya dia orang itu pindah sama kita. Kalau ghil tuh ada perasaan merasa nggak enak aja, nggak suka aja. Ini yang namakan salamatus sadar. Di sana nggak masalah bagi saya orang dapat apa, orang diberi apa, nggak masalah. Saya fokus bagi saya adalah rezeki saya Allah sudah atur. Saya fokusnya ibadah, saya fokusnya kerja, nggak ada mikir-mikir orang mau beli mobil, orang mau beli nyatir. Itulah kira-kira. Orang mau buat rumah, orang mau ini tak, bagi saya nggak. Saya tidak sedikit pun pusing memikirkan itu. Bagi saya sudah cukup reda dengan apa yang Allah berikan sama saya, dan saya juga terima dengan lapang dada apa yang saudara saya nikmati. Apa kata Abdullah bin Amr bin As, ini dia yang istimewa itu. Perasaan tidak ada ghil. Dan itulah yang kemudian dimintakan dalam doa kita dalam surat Al-Hasyr, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan sampai ada engkau jadikan dalam hati kami perasaan ghil terhadap orang yang beriman. Kalau kita nggak rela orang menerima nikmat dan dia adalah orang kafir, oh nggak apa-apa, bagus. Nggak senang kita mendengar Israel menang, nggak senang kita mendengar Israel dapat uang, nggak senang kita mendengar Israel menerima bantuan, itu bagus itu. Yang nggak boleh itu ghil pada orang beriman. Tidak senang kita melihat saudara kita seiman mendapat nikmat atau apapun, itu namanya ghil. Dan itulah didoakan dalam surah Al-Hasyr, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ya Allah sampai ada dalam hati kami ini kecemburuan, perasaan enggak senang, perasaan tidak enak terhadap saudara kami sesama muslim. Dan nanti Bapak Ibu Allah muliakan, di dalam surga salah satu keistimewaan surga juga itu. Di surga itu dalam surat Al-Hijr ayat 47 dinyatakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin
mutaqabilin. Jadi semua yang sudah masuk surga itu kami cabut. Kami cabut itu artinya selain dari penduduk surga punya itu, termasuk kita. Jujur aja lah, kita kadang punya perasaan nggak enak, kok dia dapat ya, kok dia yang ini ya, itu tuh gil namanya itu. Tapi kalau penduduk surga sudah Allah cabut, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, kami cabut sehingga penduduk surga itu nggak ada lagi kecemburuan. Walaupun diceritakan nanti satu orang beriman itu punya 2 bidadari minimal, mereka tidak saling cemburu. Ada istrinya, lalu ada sekian bidadari, mereka tidak saling cemburu. Kok nggak bisa? Kok nggak saling cemburu? Karena sudah Allah cabut. Jadi kalau ada hadis cerita nanti orang beriman itu memiliki 72 bidadari, biasa aja. Yang mendengar di dunia aja yang protes, kok gitu. Iya di surga biasa. Kenapa? Karena sudah dicabut kecemburuan itu. Satu. Yang kedua, kenapa mereka enggak cemburu lagi? Apa yang mau mereka cemburukan? Semuanya dapat rata, sama-sama satu istana, sama-sama satu. Itu apa yang mereka cemburukan? Kalau di dunia cemburu wajar. Kenapa? Dia khawatir yang muda mendapat jatah yang banyak. Dia khawatir sejak datang yang kedua maka jatahnya berkurang. Nah, di dunia karena sumber daya terbatas, orang memang cenderung berebut, dan karena itu muncul dendam, muncul marah, muncul cemburu. Kalau di surga apa yang mau diperebutkan? Berlebih, tidak habis-habis. Kalau di dunia itu orang mau cameh saja, ingin menggalih risiko agak berkurang dalam belanja kamu. Makanya biasanya ghil itu atau cemburu itu orang seprofesi biasanya. Pedagang emas, biasanya cemburunya pada pedagang emas, bukan pada pedagang kain. Karena pedagang kain itu nggak ngaruh pada itu. Tapi kalau orang dagang emas, nah karena muncul bisikan setan, sejak dia dagang emas, pelanggan pun berkurang. Sejak dia mengelai baju, udah orang Bandung ke toko itu. Tapi kalau di akhirat nggak ada lagi kecemburuan, karena semua sudah tersedia. Nah berarti Bapak Ibu Allah muliakan, apa ukuran keberhasilan Ramadan kita? 2. Pertama, ukuran bahwa hati kita sudah bersih pada Allah adalah kita makin semangat dan makin khusyuk beribadah. Itu berhasil apa itu? Lihatlah, maka setelah Ramadan ini kita memang tetap semangat, makin khusyuk, makin tenang. Kalau ya berarti sudah berbuah namanya. Nah, ukuran keberhasilan dan kebersihan hati kepada sesama manusia pasca Ramadan 3. Minimal, itu yang tadi salamatus sadar namanya. Tingkatan ukhuwah yang paling kecil itu salamatus sadar. Kita tidak sibuk, tidak kepo dengan apapun yang orang lain dapat. Sajalah. Terus latih itu. Dia tidak semudah, tidak segampang mengucapkan. Mau nggak mau, sedangkan nanti dibisikkan oleh setan. Kalau Ustaz akhirnya kepada semua Ustaz juga. Saja Ustaz Tibo di Jakarta, nggak kurang dalam ceramah awal. Begitu. Kalau imam, sesama imam juga. Pindah sama imam sekolah, sama imam yang lain. Pokoknya intinya gitu, merasa kedatangan dia mengurangi kesempatan kita atau jatah kita. Itu kaitannya dengan iman kepada takdir juga sebenarnya. Itu minimal salamatus sadar atau seperti itu. Bagaimana agar hati kita bersih? Emang dipaksa kita untuk mendoakan orang yang kita benci. Jadi kalau kita benci sama si A, doakan dia. Kita kalau benci pasti ingin dia celaka. Maka lawan perasaan itu dengan doakan dia agar dia dapat kebaikan. Terus, ya Allah ya Rahman, bertambah ramilah toko apa tu. Ini semoga lah jawab. Kalau orang yang hatinya nggak bersih, berapa tutik tu kalau tabanggang anaknya. Nah, kita lawan perasaan itu dengan mendoakan sebaliknya. Semoga rezekinya bertambah banyak, tokonya bertambah laris. Itulah maknanya Ustaz jawab enggak? Tenang. Karena ada hadis mengatakan kalau kita doakan orang lain ketika dia enggak tahu,
malaikat mengaminkan untuk kita. Dia mengalih bareh. Kita doakan saingan kita yang sama-sama mengalih bareh. Ya Allah, semoga laku barehnya, tambah banyak pitihnya. Apa kata malaikat? Amin. Walaka mislu. Ya Allah, amin. Kabulkan doa Bapak itu. Dan dia juga seperti itu. Malaikat yang mendoakan itu 3 kali. Nah, tapi itu barek tuh, mendoakan saingan tuh. Mendoakan saingan lebih sukses dari kita. Kelima salamatu sadr. Tingkatan di atas itu artinya semakin sukses puasa kita semakin naik tingkatnya. Tingkatan di atas salamatu sadr itu adalah kita ingin kebaikan yang kita dapat juga diperolehnya. Ayyuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Kita ingin anak kita sukses, maka kita juga ingin anak dia juga sukses. Kalau seperti itu perasaan kita, berarti sudah naik setingkat daripada yang tadi. Yang tadi itu pokoknya kita tidak repot, kita tidak risau, kita tidak cemburu. Itu tahapan paling bawah. Di atas itu lebih tinggi lagi. Kita berharap agar dia juga mendapatkan kebaikan seperti yang kita dapatkan. Kita berharap dia masuk surga seperti kita ingin masuk surga. Itu lebih tinggi lagi. Tapi yang paling tinggi puncaknya adalah Isar, Al-Isar. Al-Isar itu kita berharap kita mendahulukan saudara kita padahal kita juga butuh. Kita memprioritaskan orang lain padahal kita juga punya kepentingan. Nah, yang begini-begini Bapak Ibu Allah muliakan, mari kita cek ya, apakah setelah Ramadan ini perselisihan sakit hati semacam sudah clear. Kalau belum, maka amalkanlah hadis tadi. Target kita selama bulan Syawal adalah falyatahallalhu, mulai mengclearkan. Kita periksa sama orang tua kita ada masalah enggak. Kalau masih ada juga kita yang tidak enakan ngomongnya sama orang tua, selesaikan segera. Tapi salah satunya pilih kasih pada anaknya. Kami ya ampun dia anak tiri kan, walaupun begitu selesaikan. Terus sama pasangan kan juga ada. Sekarang minta dihalalkan, karena walaupun dengan pasangan sendiri itu akan diselesaikan juga nanti di akhirat. Sama anak, kan ada orang yang dengan anak kandung sendiri enggak berkasih orang ada. Anak kandung itu nyanggapnya bukan ada. Tuh, dia akan berhutang, selesaikan. Dengan saudara, di orang lain yang akan kakak kandung enggak urni ada. Dengan orang lain dia sangat hormat, tapi dengan adik sendiri disia-siakan, ada. Selesaikan itu. Sampai kapan? Mumpung masih hidup. Falyatahallalhu al-yaum. Termasuk dengan tetangga. Dengan tetangga kan pokoknya pastikan ada enggak, kalau ada mumpung masih di dunia selesaikan. Karena kalau tidak kita selesaikan, semua bangkalai ini akan menjadi persoalan kita nanti di akhirat. Selesaikan hari ini kata Rasulullah sebelum datang hari di mana ketika itu penyelesaiannya adalah dengan amal soleh. Jangan sampai awaklah beribadah semaksimal mungkin lah banyak yang kita kerajokan rupanya untuk orang satu itu. Dia mulut kita tak kita jago, ikut kita sakiti, kita caci, itu kita fitnah. Habis itu ia saja pahala. Nah sebaliknya kalau kita yang dibegitukan, secara tak sadar dia sedang mentransfer pahalanya. Tapi kalau kita ingin dapat pahala optimal, maafkan. Di falyatahalal tu meminta maaf itu tuh opsi kedua. Opsi pertama memaafkan. Jadi ada juga sahabat Nabi yang juga dijamin masuk surga. Apa kebiasaannya? Setiap malam sebelum tidur dia proklamirkan, ya Allah, saya malam ini merelakan siapapun yang tadi siang menyakiti saya. Saya halalkan ya Allah, siapa yang tadi pagi berbuat salah dan berbuat zalim pada saya. Itu ada juga sahabat yang begitu. Memang diumumkannya, didoakan gitu. Ya Allah, saya selesaikan, saya ikhlaskan, saya relakan, saya halalkan begitu. Jadi kalau yang tadi itu salamatu sadr, dia enggak peduli dengan apa orang lain. Yang ini lebih tinggi lagi. Dia justru proklamasikan, ya Allah, saya relakan, saya maafkan. Kita minimal ini kita lakukan ini. Setiap sebelum tidur, ingat siapa yang bersalah sama kita, ya Allah,
kesalahan dia saya maafkan. Ya Allah, kesalahan dia saya maafkan. Apalagi kalau yang kita anggap bersalah itu orang tua kita, ya Allah saya maafkan kesalahan ayah saya. Walaupun saya ditinggalkan semenjak kecil, maafkan kesalahannya ya Allah. Saya maafkan kesalahan kakak saya. Walaupun saya tidak dihargainya, selalu dicaci makinya, saya maafkan. Saya maafkan kesalahan tetangga saya, teman-teman kerja saya. Kalau semua orang punya prinsip seperti ini, inilah dia yang dinamakan hati yang bersih. Kepada Allah dia bersihkan dengan bertaubat, kepada manusia dia bersihkan dengan memaafkan dan meminta maaf. Dan inilah yang kemudian dinyatakan berhak masuk surga. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 88. Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak-anak. Yang bermanfaat adalah orang yang pulang menemui Allah dalam keadaan hatinya salim, hatinya bersih, hatinya jernih. Dan kejernihan hati itu ditandai dengan semakin khusyuk beribadah pada Allah, semakin sabar dan pemaaf kepada sesama manusia, kepada sesama hamba Allah. Tidak ada dendam, tidak ada marah, tidak ada iri, tidak ada cemburu. Dan itu bisa diselesaikan dengan mendoakan orang yang kita benci dengan doa-doa yang baik, lalu menyatakan dalam doa-doa kita, ya Allah saya maafkan, saya relakan semua yang menzalimi saya. Kalau itu sudah kita lakukan, itu insya Allah pertanda hati kita sudah bersih. Qalbun salim namanya. Dan kalau hati kita sudah bersih, kapanpun kita dipanggil oleh Allah tidak menjadi persoalan lagi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.